Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Septiani dari kelas 12 IPS 4. Jadi di sini saya akan melakukan analisis kasus SD Negeri 4 Baito. Nah, faktanya insiden yang terjadi itu penganiayaan. Supriyani, seorang guru honorer, diduga memukul salah satu siswa SD Negeri 4 Baito hingga menyebabkan luka. Siswa melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Selanjutnya, pelaporan oleh orang tua. Ayah siswa, seorang anggota polisi, melaporkan insiden ini ke Polsek Baito. Kasus dilanjutkan ke jalur hukum setelah laporan resmi diterima. Selanjutnya, upaya mediasi yang gagal. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berusaha melakukan mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan damai. Terakhir, proses pemerasan, Supriyani mengaku diminta uang sebesar 50 juta oleh orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah secara damai. Nah, selanjutnya, apa sih jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Supriyani? Nah, yang pertama itu penganiayaan. Tindakan kekerasan terhadap siswa melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Yang kedua, pemerasan. Permintaan uang sebesar 50 juta oleh orang tua siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Yang ketiga, pelanggaran kode etik profesi guru. Kekerasan terhadap siswa bertentangan dengan kode etik guru dan peraturan pendidikan. Yang keempat, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan terhadap melanggar pasal 76C dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor penyebabnya. Pertama, perspektif individu. Stres akibat beban kerja tinggi dengan gaji rendah. Kurangnya pengelolaan emosi pada guru, orang tua siswa mungkin memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, perspektif sosial. Lemahnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap interaksi guru dan siswa. Ketidakhadiran dukungan emosional bagi guru di lingkungan kerja. Yang ketiga, perspektif budaya. Masih ada norma yang membenarkan kekerasan fisik sebagai metode disiplin di beberapa komunitas. Yang keempat, perspektif ekonomi. Guru honorer sering berada dalam kondisi ekonomi sulit. Motivasi finansial bisa memicu pemerasan oleh pihak lain. Nah, dampak dari kasus ini, individunya untuk korban itu trauma fisik dan psikologis bagi siswa. Untuk pelaku, kehilangan reputasi, tekanan psikologis, dan ancaman hukuman pidana. Terhadap masyarakat, hilangnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Stigma terhadap profesi guru sebagai pelaku kekerasan. Yang ketiga, terhadap negara. Perlu reformasi kebijakan pendidikan untuk memastikan perlindungan siswa. Selanjutnya, sanksi apa sih yang patut untuk diberikan kepada Suryani yang bagi guru itu? Pertama, sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Kedua, sanksi administratif berupa pencabutan status guru, rehabilitas psikologis untuk membantu pengelolaan emosi. Nah, kedua, bagi orang tua, jika terbukti memeras dijatuhi hukuman sesuai pasal 368 KUHP. Edukasi mengenai penyelesaian masalah tanpa tindakan melanggar hukum. Nah, solusi dari untuk mencegah itu semua, yang pertama itu peningkatan pendidikan dan pelatihan guru. Kedua, pengawasan ketat, pengawasan rutin terhadap interaksi guru dan siswa di sekolah. Yang keempat itu peningkatan peran komunitas membangun kesadaran. Nah, di sini tuh ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Yang pertama itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kekerasan melanggar nilai kemanusiaan dengan tidak menghormati martabat siswa sebagai individu. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus ini mencerminkan perlunya keadilan bagi siswa dan guru dalam sistem pendidikan. Kasus ini mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan dan berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak anak, serta menghindari segala bentuk kekerasan dan manipulasi hukum. Alasan untuk memberikan sanksi tersebut adalah untuk memberikan keadilan kepada korban, melindungi siswa lainnya di masa depan, serta memberi pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, sanksi yang komprehensif juga akan memperkuat sistem pendidikan yang berbasis pada nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak anak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.